Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga keseimbangan pasar atau equilibrium price. Apa itu harga keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Ketika titik keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada kecenderungan perubahan harga atau harga cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terbentuknya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Jika permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga akan naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun. Dalam proses tawar-menawar, keseimbangan pasar tercapai saat produsen dan konsumen telah saling sepakat dengan tingkat harga tertentu untuk barang yang menjadi objek transaksi. Secara sederhana, konsep keseimbangan pasar dipahami sebagai kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Namun, secara lebih kompleks, keseimbangan pasar dapat diartikan sebagai titik potong hasil pertemuan antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Menentukan keseimbangan pasar melalui harga. Harga equilibrium juga disebut sebagai harga pasar, karena pada harga ini adalah nilai yang tepat untuk dibawa produsen ke pasar yang berisi target konsumen, dan tidak akan ada sisa. Hal ini efisien karena tidak ada kelebihan pasokan dan output terbuang, atau kekurangan pasar merespon harga secara efisien. Ini adalah fitur utama dari mekanisme harga, dan salah satu manfaatnya adalah menciptakan keseimbangan pasar. Contoh, permintaan dan penawaran mingguan untuk merek minuman ringan dengan berbagai tingkat harga dari 0 sampai 8.000 di bawah ini. Kalian perhatikan ketika harganya 8.000, jumlah kuantitas yang ditawarkan 2.000, kuantitas permintaannya adalah 0. Ketika harganya 7.000, jumlah kuantitas yang ditawarkan adalah 1.800, kuantitas permintaannya adalah 200. Kalian bisa perhatikan di bagian terakhirnya ketika price-nya adalah 0, jumlah kuantitasnya 400, dan kuantitas permintaannya adalah 1.600. Dan di atasnya adalah ketika harga 1.000, jumlah kuantitas yang ditawarkan 600, jumlah kuantitas permintaan adalah 1.400. Dan keseimbangan pasarnya ada di angka 3.000. Ketika harganya 3.000, jumlah kuantitas yang ditawarkan adalah 1.000. Dan kuantitas permintaannya adalah juga sama, yaitu 1.000. Seperti tabel di atas, pasar ini akan berada dalam keseimbangan dengan harga 3.000 per minuman ringan. Pada harga ini, permintaan minuman oleh siswa sama dengan persediaan dan pasar akan hilang. 1.000 minuman akan ditawarkan untuk dijual dengan harga 3.000 dan 1.000 akan dibeli dan tidak akan ada permintaan atau pasokan berlebih pada harga 3.000. Kalian bisa lihat, ini adalah kurva keseimbangan pasar. Ketika price-nya adalah 3.000, maka kuantitinya adalah 1.000. Ini menyebabkan terjadinya keseimbangan pasar. Pendekatan matematis diberlakukan jika data yang diperoleh merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan akan terbentuk jika memenuhi rumus keseimbangan. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya, QD sama dengan jumlah yang diminta, QS sama dengan jumlah yang ditawarkan,
PD sama dengan harga yang diminta, dan PS sama dengan harga yang ditawarkan. Contoh sederhana dari penerapan rumus ini adalah, misal diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 80 dikurang P, dan fungsi penawaran QS sama dengan 8P dikurang 100. Maka, untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangannya adalah dengan menerapkan rumus keseimbangan dahulu. QD sama dengan QS. 80 dikurang P sama dengan 8P dikurang 100. Min P dikurang 8P sama dengan min 100 dikurang 80. Min 9P sama dengan min 180. P sama dengan dalam kurung min 180 per min 9, P sama dengan 20. Berdasarkan rumus maka diperoleh harga atau P keseimbangannya yaitu 20. Maka untuk mencari jumlah atau Q keseimbangannya adalah dengan memasukkan nilai harga ke salah satu saja fungsi yang diketahui. Q sama dengan 80 dikurang P. Q sama dengan 80 dikurang 20. Q sama dengan 60. Jadi didapatkan nilai atau jumlah Q-nya, keseimbangannya adalah 60. Nilai ini bisa dibuktikan kebenarannya, karena jika dimasukkan ke rumus QS juga akan menghasilkan nilai yang sama. Q sama dengan 8P dikurang 100. Q sama dengan 8 dalam kurung 20 balas kurung dikurang 100. Q sama dengan 160 dikurang 100. Q sama dengan 60. Terlihat bahwa baik menggunakan rumus QD maupun QS, nilainya sama. Berarti benar bahwa nilai harga keseimbangannya adalah 60. Fungsi harga keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar memiliki dua fungsi utama yang berperan penting dalam pembentukannya. Adapun fungsi dalam keseimbangan pasar mencakup yang pertama adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi ini bekerja sesuai dengan hukum permintaan, yaitu jika harga barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Sebaliknya, apabila harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut mengalami kenaikan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang dalam fungsi permintaan berbanding terbalik. Artinya, di saat harga barang turun, permintaan naik. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena sebab itu, gradien fungsi permintaan selalu negatif. Bagaimana jika harga barang yang berlaku di pasaran lebih rendah dari harga keseimbangan? Hal ini jelas akan mengakibatkan kelebihan permintaan atau market shortage. Kelebihan permintaan merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga pasar yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan persaingan antar konsumen untuk mendapatkan barang tersebut. Karena barang yang tersedia terbatas. Konsekuensi lebih lanjut, harga akan terdongkrak naik sehingga jumlah permintaan dan penawaran akan terdorong ke arah keseimbangan. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah bentuk fungsi permintaan. P sama dengan A dikurang B Q atau Q sama dengan A dikurang BP. Keterangannya, Q sama dengan jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang per unit, A angka konstanta berupa angka,
B. Gradien atau kemiringan yang ada hurufnya. Adapun syarat untuk fungsi permintaan adalah A. Nilai harus positif, B. Nilai B harus negatif. Yang kedua adalah fungsi penawaran. Pada fungsi penawaran lebih ditekankan pada hubungan persamaan antara harga barang dengan jumlah barang yang telah ditawarkan oleh produsen. Cara kerjanya yaitu disesuaikan dengan adanya hukum penawaran, di mana terjadinya kenaikan jumlah barang yang ditawarkan seller diikuti dengan harga barang pada pasar terjadi kenaikan. Ketidakseimbangan akan terjadi saat harga dengan jumlah yang ditawarkan tidak sesuai satu sama lainnya. Semakin tinggi harga dari sebuah barang akan melebihi keseimbangan, maka terjadi pergeseran yaitu terjadi kelebihan penawaran. Keberadaan jumlah barang yang ditawarkan melebihi dari jumlah yang diminta, inilah salah satu penyebab yang terjadi pada kelebihan penawaran. Kalian bisa perhatikan ini adalah gambar bentuk fungsi penawaran, di mana P sama dengan A ditambah BQ atau Q sama dengan A ditambah BP. Keterangannya, Q sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang per unit, A sama dengan angka konstanta, B sama dengan gradien atau kemiringan yang ada hurufnya. Oke, cukup sekian pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.